Ya, selamat berjumpa lagi di video kali ini, yaitu dengan judul Poisson Distribution atau distribusi Poisson. Apa sih ciri-cirinya Poisson Distribution ini? Nih, kita lihat ya, di dalam distribusi Poisson kita akan melihat jumlah kejadian itu terjadi ya di dalam waktu interval. Ya, katakanlah dalam waktu 5 menit, waktu 10 menit, waktu 8 menit, atau length, ya waktu panjang sekian, ya 100 meter, 1000 meter, 1 kilo, dan seterusnya. Area pada sekian space, ya. Ini adalah ciri-ciri ya Poisson Distribution. Lalu contohnya adalah berapa jumlah customer atau pelanggan yang datang dalam waktu 20 menit, ya. Number of strike per year, ya jumlah tembakan per tahun. Lalu number of defect, ya jumlah kerusakan per lot, ya atau per kelompok DVD di dalam pabrik, ya. Lalu Poisson prosesnya, yang pertama tentunya kita biasanya menggunakan katakanlah rata-rata 60 ya per jam, ya 60 kejadian per jam, ya artinya sama dengan satu kejadian per menit, ya dimana 60 1 menit interval. Kadangkala ada juga yang disebut dengan one event per interval. Jadi tidak ada suatu kejadian lain yang bareng gitu, yang sama-sama di dalam waktu yang tersebut. Lalu yang ketiga independent event, artinya kedatangan satu orang itu tidak mempengaruhi efek terhadap yang lainnya. Ya, sekarang kita lihat ini bentuk Poisson probability distribution functionnya Px, ya lambda pangkat x, e pangkat minus lambda per x faktorial. Px seperti biasa ya, ini adalah peluang, ya peluang besarnya kejadian x pada nilai tertentu. Lambda adalah expected ya mean number of success. Ini adalah waktu ya, waktu perkiraan ya suksesnya ya suatu kejadian. Lalu E ada bilangan Napier atau bilangan natural logarithm 2,71828. Sedangkan S number of success ya per unit. Ya, jadi S-nya adalah kejadian yang sukses ya di dalam per unit. Sekarang kita lihat bagaimana bentuk rata-ratanya. Rata-ratanya adalah yaitu lambda. Jadi lambdanya adalah rata-rata ya, atau sama dengan sigma XPX. Sedangkan standar deviasinya adalah yaitu akar lambda ya. Jadi di sini memang ini karena Poisson jadi mu lambda, deviasinya akar lambda ya untuk Poisson. Contoh, katakanlah pelanggan itu sampai ya rata-rata 72 per jam. Jadi 72 orang per jam ya, di dalam suatu antrian itu ada 72 per jam. Oke. 72 pelanggan per jam ya. Ini adalah berdasarkan data yang kita kumpulkan ya. Lalu peluangnya kita bisa cari berapa jumlah ya 4 customer ya. Berapa peluang jumlah 4 customer yang datang dalam waktu 3 menit. Begitu ya. What is the probability of 4 customer arriving in 3 minutes ya. Jadi kita ingin lihat ya berapa datangnya peluang 4 pelanggan di dalam waktu 3 menit begitu. Karena ini perlu sekali untuk mengetahuinya, karena kita ingin melihat berapa channel yang kita buka, berapa counter yang kita buka. Ya, ini tujuannya seperti itu. Jangan sampai ngantrinya terlalu panjang. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, cara menjawabnya tentunya adalah pertama, kita cari dulu ya yang disebut dengan lambdanya. Lambda itu adalah ya yaitu berapa ya rata-rata per interval waktu. Di sini kita lihat soalnya adalah kan 3 menit. Ya, arriving in 3 minutes ya, in 3 minutes ya. Artinya apa? Kita harus tahu berapa rata-ratanya orang akan datang kalau 3 menit begitu. Tadi kan 72 per jam, 72 kan per 60 ya. Jadi 60 menit 72 orang. Oke. 72 orang 60 menit. Nah, sekarang kita ingin tahu kalau 3 menit berapa orang. Nah, gitu kira-kira ya. 72 orang per jam atau 72 orang per menit kan begitu ya.
Nah, sekarang kita ingin tahunya ada 3 menit. Berapa rata-ratanya? Itu yang harus kita disebut dengan lambda. Kita lihat. 72 per jam. 1,2 per menit. Ya, 72 dibagi 60 ya. Berarti 1,2 per menit kan. Nah, sekarang kita ingin bukan per menit, tapi per 3 menit. Ya, karena waktu pertanyaan kita 3 menit. Sehingga lambdanya adalah 3,6 per 3 menit. Begitu ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja. Lambdanya 3,6. Lalu pangkat 4. 4 itu ada jumlah customer yang akan kita hitung peluangnya, ya. Dilihat soalnya di sini. Ada 4 kan? What is probability for 4 customer? Ya, 4 customers, 4 pelanggan. Nah, itu adalah X ya. Itu adalah X. Ya, sehingga rumusnya adalah P4 3,6 pangkat 4 dikali E pangkat 3 minus 3,6 dibagi 4 faktorial, yaitu 0,1912. Nah, itu namanya Poisson. Ya, tolong dibedakan ya dengan binomial. Nah, sekarang ini agak berat lagi nih ya. Ini agak berat sedikit nih ya. Jadi ada seseorang yang bekerja di quality assurance ya. Jadi ini adalah mengukur tentang masalah kualitas ya. Itu di dalam suatu perusahaan investasi. Ada clerk ya atau seorang staff begitu mengentry ya, memasukkan 75 kata per menit. Oke. Jadi ini seorang tukang ketik begitu katakanlah ya. 75 kata per menit dia ininya mengetiknya begitu. Jadi 1 menit 75 kata. Tetapi ada 6 error per jam. Nah, ini ya, 6 error per jam, 6 kesalahan per jam. Tadi kan 75 kata per menit. Ya, sedangkan errornya per jam. Nah, ingat, berarti apa? Kita harus menghitungnya adalah ya, yaitu lihat kita pertanyaannya bagaimana. What is the probability of no error in a 255 word bound transaction? Berarti kita ingin melihat 255 kata itu ya, berapa menit. Nah, itu ya, itu yang disebut dengan lambdanya. Ingat, 75 kata per menit. Sedang errornya 6 per jam. Oke, jadi semuanya kita jadikan menit dulu begitu. Setelah kita jadikan menit, baru kita jadikan word atau kata. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, ini dia. Kita lihat. 75 kata per menit atau 75 kata per 60 menit. Berarti 4.500 kata per jam kan? Nah, errornya sendiri 6 error per jam atau 6 error per 4.500 kata atau sama dengan 0,0013 error per kata ya. 0,013 error per kata. Nah, sedangkan di dalam ini dikatakan 255. Ya, 255 kata begitu ya. Di dalam soal kita kan di sini dikatakan pertanyaannya, ya what is the probability of no error in a 255 kata bound transaction. Jadi pada saat dia mengetik 255 kata itu berapa tidak ada kesalahannya, berapa peluang tidak ada kesalahan gitu lah kira-kira ya. Nah, tentunya kita di sini akan mencari di dalam 255 kata itu berapa jumlah errornya gitu ya. Nah, di sini kan kita lihat nih 0,00133 error per kata. Padahal kita maunya 255. Nah, berarti sama saja ya. Errornya adalah 0,34 per 255 kata. Nah, itu yang disebut dengan lambda. Nah, kalau lambdanya sudah didapat, ya berarti kita dengan mudah ya mencarinya, yaitu dengan memasukkan rumusnya, yaitu Px lambda pangkat X, E pangkat minus lambda per X faktorial. Maka kita dapatkan P0 adalah 0,7118. Nah, itu yang disebut dengan Poisson. Jadi ingat ya, bagaimana membedakan antara Poisson dengan binomial ya, supaya tidak salah. Oke, nah itulah video kita pada kali ini, yaitu tentang masalah distribusi Poisson di dalam statistik.